Mari adik-adik yang di rumah, kita akan siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mohon perlindungan daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Lingkupi kami semua Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang merendahkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, lingkupi setiap kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mau saat teduh di hadapan Tuhan. Biar musik terus mengalunkan pujian ini, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Lingkupi hati kami Bapa. Kami tak sanggup berjalan sendiri. Pegang tangan kami Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi itu semua tidak menghalangi sukacita kami datang di hadapan Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berada di atas setiap puji-pujian kami. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom Kak Rina. Shalom Ci. Shalom semuanya. Kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita.
kita mau olahraga, kita mau kasih satu pujian. Ku daki-daki, kita semua akan naik gunung, turun ke lembah. Kita juga mau berenang ya Karina ya. Yo. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Satu kali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Kita katakan ku terbang luar angkasa, menyelam, selang samudra, mendayung perahu di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesusku. Capek ya adik-adik ya? Karina capek nggak? Belum, masih semangat. Tadi di kanan kau ada, yang keras dong. Adik-adik udah capek yang di rumah? Kita mau angkat satu pujian lagi. Siapa di sini yang istimewa? Tentunya aku dong. Aku istimewa. Aku juga istimewa. Semua anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah pun engkau istimewa. Ya. Kita angkat satu pujian. Aku istimewa. Ada yang bisa? Bisa ya? Di Yuk rumah kita angkat kita pujian ini. nyanyikan lagu ini semua tetap semangat ya. Yeay. Yuk kita nyanyikan bersama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, hei, tapi darah Yesus. Yeah. Adik-adik di rumah, rasanya kurang semangat ya kita memuji Tuhan. Kak Arina, ayo dong bergerak. Jangan yes, tapi Semangat. kita benar-benar semangat. Kita angkat pujian ini lagi ya. Satu kali lagi, ayo bergoyang buat Tuhan Yesus. Buat adik-adik di rumah yang sedih hatinya, kita mau sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat
kita semua adik-adik istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Adik-adik, engkau begitu istimewa di mata Yesus. Kita ganti pujian kita selanjutnya. Kita mau angkat pujian yang satu ini, Karina. Tar. Aku lupa. Apa ya? Di sini siapa yang punya cita-cita? Dia bingung tentang masa depannya. Tapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan Yesus mau bilang sama kamu semua yang ada di rumah, masa depan sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ayo kita bernyanyi kembali. Tuhan sudah sediakan masa depan buat kita semua yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Dalam hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo kita angkat pujian ini lebih meriah lagi. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan sikap yang terbaik. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Badannya tegak adik-adik, tangannya di kepal. Ya, siap? Oke. Hitungan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau datang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Pujian dan syukurku, katakan ku bawa padamu Tuhan, bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang di hadapan Tuhan. Rendah hati
ku persembahkan. Kami semua sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami semua tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau jadikan anak-anak-Mu menjadi anak yang luar biasa Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku Ci, ya. masih ingat gak nih beberapa bulan yang lalu kita kan pergi naik gunung. Oh iya, terus Ingat gak teman kita yang oh, ketinggalan? iya. Dia bawa lentera terus kehabisan ya? Kehabisan baterai Oh, dia. iya, waktu itu dia gak diisi di mana ya? Disuruh beli. Tunggu sebentar dulu ya. Kita mau sama teman-teman kita yang di rumah. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Kak Rina, apa kabar? Puji Tuhan baik, Ci. Baik ya, kita Iya. semua juga di sini guru-guru sekolah minggu baik. Adik-adik kita akan siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Rina, tadi kita sudah dengar ya, Iya.
kita lihat tentang firman Tuhan, puji-pujian yang begitu indah di mana kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya. Kak Rina, seneng nggak kalau nunggu-nunggu orang gitu, Kak Rina? Aduh, aku paling bosan kalau nunggu orang. Tadi aku lihat banget, rasanya pengen ketawa, itu orang ketinggalan, Kak Rina. Dia nggak mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, dia itu tidak mempersiapkan segala sesuatu sampai akhirnya sepertinya dia cuma main-main ya Kak Rina ya. Iya, sampai dia nggak ikut naik. Padahal ternyata di luar sana ketika dia naik ke gunung ada sesuatu yang indah banget. Kira-kira di dalam Alkitab juga ada loh Kak Rina. Oh iya? Tentang cerita seperti itu, ketinggalan itu. Dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Adik-adik di rumah tahu di manakah cerita itu? Yuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius itu adik-adik di dalam perjanjian baru ya. Iya. Bukan perjanjian lama Karina. Nah, kita baca Karina. Karina baca ya. Ini lumayan panjang loh ceritanya. Jadi kita membacanya bergantian nih. Boleh. Nah, judulnya dulu ya. Iya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada suatu hal, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya orang bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga mengamuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kak Rina, kira-kira apa yang Kak Rina dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Rina, yang sudah kita baca? Jadi yang Kak Rina ambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita berangkat. Betul. Nah, adik-adik di rumah, rasanya bukan saja anak kecil, orang dewasa, papa mama, mau laki-laki ataupun perempuan, menanti-nantikan, menunggu itu juga hal yang sangat tidak enak ya. Membosankan juga. Membosankan. Tetapi ketika kita menunggu, kita harus tetap siap sedia, jangan lengah. Ya. Nah, seperti di sini kita lihat bahwa ada 2 gadis yang sedang menantikan kedatangan Tuhan kita. Tuhan siapa, Karina? Tuhan kita semua. Iya, siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Adik-adik jangan salah ya, bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan Yesus. Di sini ada 2 gadis
dua karakter, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kira-kira Karina mau masuk gadis yang mana nih? Gadis yang bodoh apa gadis yang bijaksana? Wah, kalau Kak Rina sih setelah tadi baca ayat ini ya, pengen jadi gadis yang bijaksana aja. Nah, gadis bijaksana sama seperti yang tadi naik gunung ya. Iya. Kalau gadis yang bijaksana, adik-adik, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya. Kita jangan lengah, kita jangan diam aja, apalagi kondisi corona hari ini ya Kak Rina. Iya, benar. Banyak waktu yang kita lakukan di rumah, nggak bisa keluar. Sekolah juga kita tidak Gak bisa keluar, sekolah ya. minggu. Nggak bisa sekolah minggu Di adik-adik. gereja. Begini Kak Rina, Ya. kalau anak-anak sekolah minggu, termasuk saya loh ya, nggak datang ke gereja rasanya sedih, nggak ada teman, sepi, lama-lama udah mulai males deh, baca firmannya males, karena cuma baca firman kalau di sekolah Minggu. terus kalau berdoa juga kalau di sekolah Minggu. Sekarang sekolah minggunya tidak. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak berdoa. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak baca firman Kak Rina. Sampai akhirnya dia mulai malas. Kalau kita malas, tidak berjaga-jaga, nanti kita akan sama seperti gadis yang bodoh. Ketika Tuhan datang, kita tidak mempersiapkan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi gadis yang bijaksana? Gadis yang nanti ketika Tuhan datang kita tidak ditinggalkan, tetapi kita ikut bersama dengan Tuhan. Seperti tadi loh, ketika teman kita naik ke gunung, kita udah siap-siap, untung baru ketinggalan naik gunung ya. Gimana perasaannya kalau ketika Tuhan datang, adik-adik ditinggalkan? Pasti nangis keras-keras ya. Seperti tadi tuh Kak Rina, ayat yang keberapa tuh? Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ternyata ada pintu itu terbuka Kak sudah Rina. ditutup. Ya, semuanya sudah terlambat adik-adik. Bagaimana sekarang biar kita tidak terlambat? Persiapkan diri kita menjadi gadis yang bijaksana. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Kak Rina kalau mau jadi gadis yang bijaksana, Kak Rina mempersiapkan apa Kak Rina? Kalau saya mempersiapkan, contohnya nih, mau ke gereja, mau beribadah, saya udah harus siap-siap lebih cepat. Tapi kan Kak Rina, sekarang kita belum bisa ibadah ke sekolah minggu. Wah, kalau ibadah online maksudnya, Ci. Adik-adik, betul. Jadi kalau ibadah online, jangan kira-kira, aku sambil bobo aja kah, enak bobo lah, katanya bilang gitu. Terus sambil makan. Jangan. Nah, bukan seperti itu ya Kak Rina ya. Jadi saya bangun pagi tuh jam 6 saya sudah bangun. Bangun. Terus apa lagi Terus Kak Rina? saya langsung membereskan tempat tidur. Mandi nggak? Ya iya dong. Mandi. Bereskan dulu tempat tidur, terus saya mandi yang bersih. Terus saya tanya mama, papa udah ada sarapan belum? Kalau belum sarapan? Ditanya dulu kan, udah ada sarapan belum? Nah, Ya adik-adik jangan lupa katanya, iya, tanya harus mama papanya sarapan. dulu, sarapan dulu ya biar Baru- sehat ya. iya, nanti pas ibadah online keroncongan perutnya. Gak konsentrasi. Nggak konsentrasi Nanti ibadahnya. firman Tuhan diceritain lupa. Nah, gitu. Udah itu saya mandi nih, udah selesai, lihat jam. Nanti kan di grup dikasih tahu nih sama ibu guru. Kita jam segini udah mulai ya, adik-adik. Ya. Nah, udah itu saya udah lihat nih jamnya. Oh iya, udah mau jam waktunya. Saya buru-buru ambil Alkitab tuh. Mama pinjam HP dong. Saya mau ibadah online. Pinjam HP. Terus saya buka ininya, HP-nya, udah mulai, baru saya ngikutin dengan baik, saya duduk dengan baik, kalau ada yang nyanyi, saya ikut nyanyi. Ya, jadi sekalipun kita tinggal di rumah, tidak bisa ibadah dengan teman-teman yang lain, tetapi kita betul-betul sungguh-sungguh karena kita akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus, tidak main-main ya, tidak sambil makan, tidak sambil tidur. Jadi ketika guru sekolah minggu sekalipun adik-adik kita lewat
tidak bertatap muka, hanya lewat kamera seperti ini. Adik-adik bisa lihat di handphonenya masing-masing. Tapi ikutilah, ketika berdoa, sungguh-sungguhlah berdoa. Ketika memuji Tuhan dengan segenap hati, kita pun memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan ketika dengar cerita firman Tuhan, dengar baik-baik cerita itu dan lakukan. Firman itu bukan cuma didengar. Dan kalau misalkan Kak Rina seperti kejadian ini, seorang gadis, kembali lagi ya Kak Rina, gadis yang bodoh. Apakah adik-adik di rumah mau menjadi gadis yang bodoh ketika Tuhan Yesus datang? Adik-adik tidak ikut dengan Tuhan. Adik-adik ditinggalkan karena apa? Adik-adik tidak mempersiapkan diri adik-adik. Di saat corona seperti ini sekalipun tidak bertatap muka langsung, tetapi jangan lupa seringlah membaca firman. Seperti lentera itu terus diisi dengan firman Kak Rina. Kita harus sering berdoa, bangun doa bersama mama papa. Ketika bangun pagi, ajak mama papanya, mama papa ayo kita berdoa sama-sama. Sekalipun adik-adik di sini tidak ketemu dengan guru-guru sekolah minggu atau teman-teman yang lain, tapi adik-adik tidak sendiri. Ada mama, papa, ada kakak, ada adik ya. Semuanya sama-sama ajak mama papanya untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini pun ada ya ayat hafalan yang bisa kita simak. Kita ingat ayat hafalannya. Ini dia di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Ayo Kak Rina dibaca. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Cici ulang ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah adik-adik, tugas adik-adik di rumah dari ayat hafalan ini, adik-adik membuat prakarya. Yang pertama, adik-adik membuat jari. Nah ini dia jari ya. Jarinya ditempel di kertas, nanti dibentuk, setelah itu digunting. Adik-adik bisa kasih warna nih seperti Karina nih. Karena ini wanita jadi pakai kutek ya Karina ya. Nah, jangan lupa bikin jarinya 2 tangannya. Jadi jumlah jarinya 10. Jari kanan dan jari kiri ya. Nah, setelah itu kita buat lingkaran. Lingkaran ini dikasih ini nih. Nah, dikasih mata, ada bibirnya. Jangan lupa ya, gambarnya senyum. Jangan cemberut manyun. Tetapi senyum ya. Nah, adik-adik bikin kertas panjang seperti ini, bebas warnanya apa aja. Nanti di sini dikasih kertas yang berbeda warna. Ya, di dalam kertas yang berbeda warna ini, adik-adik akan menuliskan ayat hafalannya. Nah, nanti kita tutup deh. Dipeluk. Jadi seperti ini Karina. Nah, nanti adik-adik foto bersama prakaryanya, kirimkan ke grup kelas masing-masing di dalam WhatsApp ya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Tetapi nanti juga adik-adik kirimkan video adik-adik saat membuat, bukan membuat Kak Rina, ketika dia pegang apa kayak nih? gini. Nah, ini apa Kak Rina? Dibaca ininya. Kan ayat hafalannya harus di luar kepala ya. Nanti divideokan, nanti dikirimkan ke grup masing-masing ya. Nah, jangan lupa Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Nah, sekarang kira-kira ya, menunggu itu hal yang sangat membosankan. Pertanyaannya buat kita semua,
Kapan sih Tuhan Yesus itu datang? Karina ada yang tahu? Karina Tahu? nggak tahu. Mau tahu? Mau. Adik-adik di rumah mau tahu? Mau dong. Kita mau tahu Tuhan Yesus itu kapan datangnya. Dan kita sungguh-sungguh persiapkan diri ya adik-adik. Iya. Jangan lengah. Jangan seperti gadis yang bodoh. Ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik sama seperti gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan apa-apa. Bagi adik-adik yang mau tahu kapan Tuhan Yesus hadir, kapan Tuhan Yesus datang, maksudnya Karina bukan hadir, dia selalu hadir setiap hari dalam hidup kita ya. Kapan Tuhan Yesus datang? Kita lihat minggu depan. Kapan Tuhan Yesus datang? Minggu depan ada cerita kelanjutannya. Kapan Tuhan Yesus itu datang? Karina, kita tutup doa dulu ya. Oke, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan tetap harus bersiap-siap untuk ibadah. Oke? Ya. Oke. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak sekolah minggu menjadi seperti wanita yang bijaksana yang mempersiapkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dan adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan tetap berkati mereka yang sudah mulai di dalam sekolah mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat di dalam sekolah, walaupun mereka harus mengikutinya di dalam rumah dengan cara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Amin. Amin. Jangan lupa adik-adik, minggu depan adik-adik tetap ikuti ibadah sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Bye-bye. ketemu.